Oke, sekarang jadi setelah EOIP, sekarang saya jelaskan tentang IP tunnel. Ya, IP tunnel ada yang ngomong IP tunnel, ada yang cuma ngomong IP tunnel aja. Ya sama, itu sama. Itu dua hal yang sama. Cuma ada buku yang ngomong IP tunnel, ada yang buku yang ngomong IP tunnel. Oke, sekarang IP tunnel itu apa? Jadi IP tunnel itu sama, tunnel menghubungkan dua router yang dihubungkan IP publik A menuju IP publiknya B. IP tunnel itu umum, ya, bersifat umum, open, tidak ada proprietary. Berarti ini bisa dipakai hampir di semua router. Jadi semua router pasti mendukung IP tunnel. Nah, karena dia di layer 3, berarti untuk dia khusus yang IP tunnel ini tidak bisa di-bridge. Jadi kamu tidak bisa melakukan bridging seperti yang tadi itu. Berarti nanti gimana? Nanti ya berarti dua sisi itu akan mempunyai network address yang berbeda. Jadi tidak bisa satu collision domain. Di hasilnya itu adalah ini. Jadi ini misalkan aja dapat dari internet router 1 dengan router 2 ya. Nah, ini adalah nomor IP publik yang didapatkan di router 1, IP publik yang didapatkan dari router 2 dari internetnya itu. Nah, nanti IP tunnelnya menghubungkan ke interface. Interface-nya mana? Interface-nya adalah nanti dia akan buat IP virtual di sini. Dia buat 10 10 10 1, ini buat 10 10 2, ini dia hubungkan. Ya. Tapi nanti hasilnya adalah collision domain-nya beda. Ini network A, ini network B. Jadi beda collision domain. Dimana topologinya sama dengan tadi, dengan topologi yang sama, tapi saya nggak buat EOIP, tapi saya ganti dengan menggunakan IP-IP atau IP tunnel. Ya. Jadi saya buat tunnel yang biru ini. IP tunnel ini akan membuat virtual IP 50 50 50 1. Yang di sini membuat virtual IP 50 50 50 2. Ya. Nomor aslinya Ether 3-nya yang didapat dari internet ini adalah 10.001, di sini 20.002 sama dengan tadi. Berarti nanti remote-nya yang untuk Ether 3 adalah nomor 10.001, lokalnya adalah 20.002. Nanti tunnel itu kita beri nomor IP virtual. Saya beri nomor IP di sini adalah saya kasih nomor IP virtual 50 50, yang di sini saya kasih nomor IP virtual 50 51. Cara buat IP tunnelnya sama dengan tadi. Di interface ada EOIP, ada IP tunnel. Ya, IP tunnelnya maksudnya ya IP tunnel. Nah, nanti sama dengan tadi. Nah, ini kan yang tadi Gali ngomong itu, saya nggak ngomong lokalnya kok bisa, Pak. Bisa. Karena dia sudah tahu kalau menuju sana itu lewat mana tadi. Kan sebelumnya sudah terhubung dulu dia. Nah, nanti akan jadi interface di sini, interface IP tunnel. Baik di router 1 maupun router 3. Nah, setelah terbentuk IP tunnelnya, nah ini, kalian beri nomor address, IP address virtual. Jadi, IP address plus di IP tunnelnya yang sebelah kiri kamu kasih 50 51. Yang di GHR satunya kamu beri 50 52. Interface-nya di IP tunnelnya. Jadi IP tunnelnya Anda kasih virtual interface. Nah, setelah nomor IP-nya ada di virtual interface-nya, Anda bisa lakukan routing untuk menuju network lawan Anda di sana itu melalui nomor IP virtual yang sudah Anda buat tadi. Jadi kalau contoh saya di sini adalah static routingnya kalau mau menuju ke network 40.0, karena tadi yang di bawah itu adalah 40.0, yang di atas itu 50.0. Kalau mau menuju 40.0,
lewatlah 50-52. Jadi untuk menuju network ini lewatlah ini. Nah, nomor gateway-nya di sini adalah nomor IP virtual yang sudah kamu buat untuk lawanmu di sana itu nomornya berapa. Jadi pintunya menuju network 40 melalui 50-52. Pintu untuk menuju network 50 melalui 50-51. Ini yang di JR3, ini yang JR1. Udah, dengan demikian dua LAN itu terbentuk. Jadi kalau di sini akan terjadi dua beda collision domain, yang di sini adalah 50-50, network 50.0, di sini network 40.0, ada dua collision domain. Yang di sini, IP root yang di sini, untuk menuju 50 lewatlah 50-51. Yang di sini, yang di JR1, kamu beritahu IP root, kalau kamu mau menuju ke 40, lewatlah 50-50. Nah, dengan demikian, dua network ini sudah bisa berkomunikasi melalui tunnel IP tunnel ini. Nah, hal yang sama tadi, kalau ini dapat nomor 40, 254, yang PC5-nya 50, 254, maka dari PC5 sini, saya bisa melakukan ping ke network 40 di sini. 40, 254, kalau saya ping, dia bisa. Nah, sekarang saya tunjukkan yang di CNS3-nya. Ya, ini saya minimize dulu. Saya masuk ke yang CNS3. Nih, ini IP tunnel yang tadi itu. Sekarang saya masuk ke JR 1C. Nggak tahu ini bisa apa enggak dulu. Sebentar. Semoga sudah jalan. Saya masuk ke JR 1-nya dulu aja. Oke ya. Jadi saya masuk ke JR1. JR1 itu yang atas tadi itu. 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat di JR1, di interface-nya, sudah ada IP tunnel. Saya sudah buat. Sudah berjalan, sudah running. Cara membuatnya bagaimana di sini? Interface, nah ini IP tunnel. Sini aja. Nanti kamu cuma ngisi local address sama remote address. Local address nggak perlu diisi, remote harus. Ini. Oke, saya cancel dulu yang ini. Saya buka yang ini aja. Oke. Berarti yang JR1 saya, itu remote address-nya menuju ke public address 20002. Yang lain default aja, cukup, sudah itu aja. Yang lain tidak perlu kamu isi di sini, status, traffic, nggak perlu kamu isi. Ya. Yang ini aja. Oke. Setelah selesai, terbentuk, kamu IP tunnel ini, kamu beri nomor IP di IP address. Contoh yang saya ini sekarang ini, IP yang IP tunnel itu saya kasih 50-50.1. Nah, berarti 50-50-50.1. Nanti yang di JR yang satunya JR3, kalau saya lihat IP-nya, pasti saya beri nomor IP 50-50.2. Oke, nanti saya tunjukkan yang di JR3. Supaya memorinya nggak terlalu banyak buka. Saya khawatirnya zoom-nya putus. Oke ya. Nah, nanti setelah Anda bentuk IP-nya ini, berarti yang di JR3 juga sudah dibentuk, Anda bisa melakukan IP routing. Route
Anda bisa membuat IP routing menuju sini. Inilah IP routing yang saya buat statik. Statik ini saya buat berarti. Nah, kalau Anda lihat di sini, untuk menuju ke network 40 yang ada di JR3 tadi itu, lewatnya 50.50.2. 50.50.50.2 itu adalah nomor IP virtual yang ada di JR3 yang dikasih IP di sana. Berarti untuk menuju 40, lewatnya 50.50.2. Yang lainnya nggak usah diisi. Default aja seperti IP statik biasa. Nah, dengan demikian, bahwa nanti JR1-mu sudah bisa menuju ke JR3. Nah, nanti kita lihat dan JR3-nya buat hal yang sama seperti ini. Maka JR3 bisa menuju ke JR1. Coba ya. Saya sekarang menuju yang ketiga. Semoga tidak kapot. Nah, error. Belum bisa connect. Nama dan belum dapat ARP-nya. Oke, sekarang sudah dapat. Ini JR3-nya. Jadi kalau lihat di IP root-nya, nah, dia menuju ke 50. Untuk menuju ke 50, lewatlah 50.50.50.1. Tapi kalau yang di sini, untuk menuju 40, lewatlah 50.50.2. Kelihatannya. Nah, dia langsung tahu 50 itu ada reachable melalui IP tunnel. Jadi dia connect ke sini, itu menggunakan ini. Nah, dengan demikian, set A sama set B Anda sudah terbentuk. Nah, bisa dibuktikan dari ini. Kalau PC satunya di sini, kita lihat. Dia dapat 40.254. Kalau PC 5-nya, nggak mau, di sini saya buka dulu aja. Oke. Saya sudah membuat di HCP di Ether 5-nya. Oke, dia dapat 50.254. Yang di PC 1 tadi dapat nomor 40.254. Berarti dari PC 5 sini, saya suruh ping ke PC 1. Ping 192, 168, 40, bukan 50 ya. Jadi kan network lain, 40.254. Biasanya pertama masih belum bisa, setelah baru bisa. Dia kan ARP-nya belum dapat. Nah, udah connect ya sekarang. Saya ulangi lagi. Ini nanti antara network 40 ke network 50 itu sudah connect melalui IP tunnelnya. Oke. Ya, itu tentang IP tunnel. Sekarang tanya jawab. Kalian mau tanya apa? Ini saya stop dulu. Terima kasih.